Baik, selamat bertemu kembali Sobat Peneliti. Saya dengan Sihar Tambun dari NV Consultant. Hari ini kita akan membahas Structural Equation Modeling dengan menggunakan software AMOS. Hari ini kita akan coba membahas model seperti ini ya Bapak Ibu. Ada 7 variabel di sini ya. Di sini contohnya ada 5 variabel eksogennya, ada interveningnya 1 dan ada endogennya 1. Masing-masing memiliki 3 konstruk atau 3 pengukuran ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita totalkan semuanya nanti pengukurannya ini ada 21 konstruk. Nah ini yang model yang akan coba nanti kita buat. Judulnya ini faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan bersaing serta dampaknya terhadap kinerja. Nanti juga akan kita tampilkan goodness of fit-nya di dalam gambar kita. Nah kita coba untuk mengolah data menggunakan AMOS ini ada 2 cara. Datanya bisa disajikan di Excel, yang kedua datanya bisa juga disajikan di dalam SPSS. Nah Bapak Ibu, sebelumnya kita sudah ada video input data SPSS, sama caranya. Bapak Ibu, SPSS itu memiliki 2 sheet. Yang pertama adalah variable view, yang kedua data view. Di variable view kita bisa berikan namanya. Kalau seperti ini, saya punya variabel OP tadi dengan 3 indikator, OP1, OP2, OP3. Variabel IN juga atau inovasi, juga punya 3 indikator. Adaptabilitas lingkungan, promosi, reputasi, keunggulan bersaing, dan kinerja masing-masing 3. Lalu datanya saya input di sini. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat datanya ada sebanyak 123. Nah sekarang kita lihat software AMOS-nya. Standar software AMOS Bapak Ibu seperti ini tampilannya. Saya suka bekerja bidang gambarnya saya landscape. Jadi saya klik interface-nya. Ini saya rubah dari portrait menjadi landscape misalnya yang legal. Oke, lalu saya close. Ini tampilannya. Nah, yang pertama saya lakukan itu adalah menarik variabel dengan indikatornya. Ini saya klik saja di sini. Oke, saya klik 3 kali menyusul, lalu ini manifestnya akan muncul. Kemudian saya punya rotate di sini, bisa saya arahkan misalnya ke sebelah kiri. Kemudian saya punya tongkat di sini, bisa diklik supaya lebih rapi. Nah, kemudian sobat peneliti, ini kalau mau saya besarin bisa, caranya bisa saya klik dulu 3. Kemudian saya rubah dengan menggunakan tools change the shape of object. Ketika saya merubah salah satu, maka yang lainnya akan ikut berubah. Oke, misalnya ini untuk pelambangan errornya nanti ya. Oke, kira-kira seperti ini hasilnya. Lalu saya off-kan kembali supaya dia tidak is. Oke, lalu saya off-kan kembali. Oke, 1 supaya dia tidak on dengan warna yang agak kebiru-biruan. Nah, karena saya tadi punya 5 variabel di variabel independennya, saya bisa klik ini, pastikan mengklik gambar mobil juga dan gambar preserve simetrisnya supaya semuanya bisa di copy ya, supaya bisa digerakin kalau saya mau gerakin. Nah kemudian kalau saya mau mengcopy, saya klik mesin fotokopi, tinggal saya drag aja. Di sini ada 5. Ini yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Nah, kemudian sobat peneliti, di sini ada 1 intervening. Kemudian di bawahnya adalah variabel dependent. Ini bisa saya rotate kembali supaya arahnya ke sebelah kanan. Belum ya, saya klik kembali. Ya, sudah. Ke sebelah kanan. Oke, setelah itu kita tarik garis pengaruhnya ya, sobat peneliti. Oke, kita tarik. Jangan sampai salah menarik, jangan terlepas di bidang yang bukan variabel. Jangan tercecer ya Bapak Ibu, nanti bisa menyebabkan error saat kita melakukan pengolahan datanya atau pada saat running di AMOS-nya. Nggak apa-apa, agak berantakan begini, nanti akan dirapikan sendiri oleh AMOS-nya, atau nanti kita bisa menggunakan bantuan tools yang ada di sini. Ini ada
Kalau kita menggunakan touch ini, dia akan rapi dengan sendirinya atau merapikan gambar yang kita sudah buat untuk model Amos ini. Oke, kemudian hal yang penting lagi Bapak Ibu, kita harus membuat errornya, karena semua selain error juga variabel juga, karena merupakan sebuah variabel yang dikenai pengaruh, juga harus memiliki lambang error dan nanti errornya harus diisi. Kita bisa menggerakkan sedikit lebih jauh dari, jangan terlalu dekat dengan variabelnya. Oke, yang ini juga demikian. Oke, kalau sudah, kita beri lambang errornya dulu. Errornya ada 23 ya, ada 7 variabel dengan masing-masing 3 manifestnya, ditambah dengan error di intervening dan juga di endogennya. Caranya begini, kita klik dulu plugin, lalu ada di sini pilihan name unobserved variable. Oke, maka errornya sudah diisi semuanya sebanyak 23. Nah, selanjutnya saya juga bisa membuat covariance. Saya klik dulu lambang 1 jari. Ini saya blok atau saya tandain kira-kira begitu sebagai variabel eksogen atau independen. Karena dalam persamaan SEM seperti ini harus dibuat garis covariance-nya. Kita klik draw covariance. Boleh model seperti ini. Oke, tapi saya lebih sering menggunakan dia di sebelah kanan, bisa saya tarik ya. Seperti ini. Lalu saya plugin lagi supaya dia agak bergeser ya. Seperti itu Bapak Ibu, yang penting kita perhatikan. Saya geser sedikit biar lebih jauh. Oke, saya bisa rapikan kembali ya Bapak Ibu sobat peneliti untuk variabel yang sudah kita gambar. Nah, seperti ini hasilnya. Langkah selanjutnya kita bisa buat judulnya tadi. Klik title. Tadi saya buat judulnya adalah faktor yang mempengaruhi keunggulan bersaing serta dampaknya terhadap kinerja misalnya ya. Kemudian oke kan? Nah, sudah muncul di sini judulnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan goodness of fit-nya di sini di bagian bawah. Kita bisa perkecil hurufnya dulu nanti biar jangan terlalu besar. Dari 24 menjadi 18 misalnya ya. Nah, kita bisa buat beberapa kriteria goodness of fit nanti yang harus kita munculkan di gambar. Goodness of fit ini belum sintaks ya, jadi sintaksnya itu yang tidak boleh salah ketik. Yang pertama kita buat dulu chi-square titik 2 spasi backslash. Kemudian selain itu kita bisa munculkan juga misalnya probability titik 2 spasi backslash, enter. Misalnya saya juga ingin mengeluarkan degree of freedom titik 2 backslash df, ini kekurangan, ini tadi backslash p backslash cmin. Oke. Kemudian selanjutnya kita buat lagi misalnya GFI misalnya ya, kriteria dari goodness of fit-nya backslash GFI. Kemudian apalagi CFI misalnya titik 2 backslash CFI. Oke. Kemudian yang selanjutnya misalnya AGFI misalnya titik 2 backslash AGFI. Kalau sintaksnya ini mulai dari
backslash kemudian diikuti huruf kecil ya Bapak Ibu ya sobat peneliti. Kemudian satu lagi misalnya RMCA misalnya yang paling umum digunakan orang, backslash RMCA. Oke, cukup saya kira ya, masih banyak sebenarnya kriteria goodness of fit ini, goodness of fit di Amos ini, tapi cukup kita pergunakan saat ini. Nah, kemudian ini bisa digeser menggunakan lambang mobil ini. Oke, ini kita ganti dulu jadi yang left misalnya ya. Oke kan? Oke, ini sudah kita oke kan? Right line. Oke, kemudian kita geser dengan menggunakan lambang ini. Misalnya saya mau tempatkan di sini misalnya ya, boleh, terserah di mana aja boleh ya Bapak Ibu. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba ambil datanya, data yang akan kita olah dalam penelitian ini. Sebentar, kita akan ambil datanya dari select data, file name, lalu cari datanya tadi di mana kita simpan. Saya cari dulu data saya di Amos, data latihan Amos. Oke, ini sudah muncul data latihan Amos, kemudian saya okekan. Oke, kalau sudah saya save di Amos, saya keluarkan dari sini list variable in data set. Ini dia muncul. Saya harus menarik datanya dan tidak boleh salah ya Bapak Ibu ya. Mulai dari sini, misalnya OP1, OP2, OP3, kemudian IN1 misalnya, IN2, kemudian IN3, kemudian AL1. AL itu adaptabilitas lingkungan ya, IN itu inovasi, OP itu orientasi produk, kemudian PR promosi. Ada masing-masing dengan 3 konstruk atau 3 indikator. Kemudian reputasi, tidak boleh salah drag ya Bapak Ibu peneliti. Selanjutnya keunggulan bersaing dengan 3 konstruknya, datanya saya masukin. Pada proses ini harus sangat hati-hati karena kalau terlepas di luar, kita nanti tidak bisa ngeran datanya, hasilnya akan error. Oke. Nah, sekarang sudah kita bisa tutup ya. Nah, sampai saat ini tahapan kita sudah mencapai 50%. Oke, lalu ini bisa saya off-kan yang warna biru ini ya sebenarnya, dengan mengklik lambang jarinya supaya jangan tidak selalu on. Nah, kemudian Bapak Ibu sobat peneliti, ini bisa kita ganti namanya sesuai dengan nama variabelnya. Caranya bisa di double klik ya di sini. Misalnya saya buat di sini. Yang F1 saya rubah menjadi variabel OP, orientasi pelanggan. Yang F2 saya klik menjadi inovasi, IN. Kemudian ini saya klik jadi AL, adaptabilitas lingkungan. Kemudian ini saya klik jadi PR, promosi. Kemudian ini jadi reputasi, RE. Ini keunggulan bersaing, UB. Kemudian yang terakhir, ini UB. Kemudian yang terakhir ini kinerja atau dengan notasi KIN. Oke, sampai tahapan ini sudah kita gambar, sudah datanya sudah, errornya sudah, goodness of fit-nya sudah.
Sekarang kita setting datanya, kita mau menghasilkan apa ya. Kita klik ini, ada analisis properties, misalnya outputnya sebagai contoh ya, kita klik aja semuanya, misalnya standardized dan lain sebagainya. Ini hanya contoh ya sobat peneliti. Nanti tentu karena kita klik semua, maka outputnya juga nanti akan banyak di luaran dari software Amos-nya ya. Ini adalah output yang dihasilkan oleh Amos. Oke, saya close. Sudah semuanya selesai. Nah, tahapan selanjutnya Bapak Ibu sobat peneliti, perhatikan di sini, ini ada, kalau saya sorot, view di input path diagram. Nah, ini nanti adalah outputnya. Ini lambangnya seperti agak kabur. Nanti kalau kita run berhasil, maka ini akan menjadi cerah ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang coba kita klik calculate estimate. Masih berproses. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini menjadi cerah, view the output path diagramnya. Nah, kalau ini menjadi cerah, artinya proses yang kita lakukan sudah benar. Atau kita bisa klik ini sekarang, yang lambang panah ke atas. Nah, sekarang bisa kita perhatikan Bapak Ibu, angka-angkanya sudah keluar. Oke. Yang pertama, misalnya kita lihat, saya klik dulu misalnya yang standardized estimate. Ya, oke Bapak Ibu, ini cara mengeluarkannya. Ada banyak cara ya. Pertama bisa kita lihat auto loadingsnya ya, sekaligus mengecek confirmatory factor analisisnya, CFA-nya, atau auto loadingnya, korelasi antara variabel dengan construct masing-masing ya. Ini harus di atas 0,5 semuanya ya. Nanti kita lihat di slide PPT saja lebih lengkap ya. Kemudian goodness of fit-nya juga seperti Lisrael juga kemarin ya, misalnya chi-square dibagi dengan degree of freedom tidak boleh lebih dari 2, chi-square-nya 221, degree of freedom-nya 168, tentu terpenuhi ya. Kemudian biasanya RMCA-nya di bawah 5% atau toleransinya di bawah 7,5%. Itu tergantung para peneliti ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk beberapa kriteria goodness of fit-nya diharapkan sebenarnya harus di atas 0,9. Ini ada yang di atas 0,9, ada yang hampir ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itu hasilnya. Nah, kemudian Bapak Ibu ada hal yang mungkin bisa kita lihat juga. Kalau diklik ini view text. Oke, ini outputnya akan keluar. Sedang proses. Nah, ini kalau saya klik estimate, nah ini akan keluar hasilnya Bapak Ibu. Setidaknya kita bisa lihat di sini sebenarnya hasil pengujiannya ini. Model fitnya kalau mau lebih lengkap bisa dilihat di sini. Model fitnya ya Bapak Ibu. Saya klik nih, berbagai kriteria model fitnya, ada EV, ada TLI, ada CFI, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa melihat. Kemudian ada juga assessment normalnya ya. Ini diharapkan multivariat dari CR-nya itu di kisaran 2,5, biasanya ini standarnya. Kisaran 2,5 masih bisa diterima. Kemudian selain tadi, kemudian hasil pengujian hipotesis bisa kita lihat di estimate. Ini Bapak Ibu ya. Ini jadi ada OP terhadap UB, IN terhadap UB, dan lain sebagainya. Untuk melihat signifikan atau tidak, bisa dilihat dari level of signifikansinya yang P ini. Kalau bintang 3 itu artinya 0,000 signifikan di bawah 1%, level 1%. Atau bisa dilihat juga dari nilai CR-nya, yaitu nilainya harus lebih besar dari 1,96. Ya, kemudian yang kedua yang signifikan di sini adalah orientasi produk terhadap keunggulan bersaing. Kemudian ini ada juga lagi
reputasi terhadap keunggulan bersaing tidak banyak ya yang signifikan dalam contoh ini. Nah, sedangkan keunggulan bersaing terhadap kinerja itu di atas 5%, berarti signifikan untuk level 10%. Kemudian yang lain-lain nanti ada banyak di sini sebenarnya kriteria Bapak Ibu ya. Ini untuk estimate-nya, biasanya kita pakai ini Bapak Ibu untuk uji reliabilitas ya, angka-angka ini. Sekarang saya tunjukkan dulu di slide yang sudah saya copy Bapak Ibu ya. Jadi ini yang kita kerjakan tadi tahapannya. Sesuai dengan yang kita jalankan tadi ya Bapak Ibu, tahapan-tahapannya. Nah, ini tadi yang saya katakan kalau dia uji validitas konstruknya juga dari estimate. Ini untuk uji validitasnya. Bisa juga dilihat dari gambar tadi yang sudah saya tunjukkan. Nah, di sini ini harus di atas 0,5. Kemudian ada juga uji reliabilitas. Kalau mau diuji Bapak Ibu, ada rumusnya di sini, yaitu jumlah dari standar loading yang tadi yang saya tunjukin, standar loading dari masing-masing variabel dengan indikatornya ini ya. Nah, ini ada rumusnya untuk uji reliabilitas. Ini rumusnya ini bisa dilihat di bukunya Prof. Imam Ghazali ada ya. Jadi ini standar loadingnya, kemudian nanti ini adalah yang errornya, ada rumusnya ya Bapak Ibu ya. Bisa dihitung sampai hasil dari perhitungan ini semuanya harus di atas 0,7 semuanya ya. Nah, jadi dasarnya ini semuanya seperti itu. Saya contohkan misalnya ya. Ini kan angka standar loading sama yang di atas dengan yang di bawah dengan penyebut yang pertama, sedangkan yang ini berbeda. Artinya data yang ini dengan data yang di bawah adalah sama. Nah, kemudian standar loading ini dilihat dari mana? Ini tadi dari output LISREL yang kita lihat tadi. Output AMOS maksud saya. Yang ini tadi. Yang misalnya OP123, 893, 899, 777. Nah, kira-kira seperti itu. Dan seterusnya, ini tadi nih ya Bapak Ibu ya. Kan ini tadi hasilnya 893, 899, 777. Nah, ini adalah dari OP1. Ini masuk perhitungannya ke sini 893. Kemudian 899 masuk ke sini. Kemudian 77 standar loadingnya masuk ke sini. Kemudian ini ditotalkan, hasilnya menjadi 2,5. Ini dijumlahkan semuanya. Lalu karena rumusnya di sini harus dipangkat duakan, angka-angka ini dipangkat duakan, hasilnya di sini semuanya. Saya sengaja buat, sebenarnya ada rumusnya di Excel, bisa dibuat lebih gampang ya. Nah, kemudian artinya kalau angka ini semuanya sudah dapat, angka ini pun sudah dapat. Sebelum kita menghitung dengan rumus ini juga harus kita dapatkan dulu. Nah, ini caranya bagaimana katanya? Nah, ini mencari misalnya dari OP, orientasi pasar. Ini adalah jumlah error atau jumlah kesalahan pengukuran. Nah, 1 dikurangin kuadrat loading. Jadi angka ini diperoleh dari rumus yang di atasnya. Ya, jadi 0,203 ini dihasilkan dari 1 dikurangi dari kuadratnya ini. Kemudian ini 0,197 dari mana dihasilkan? 1 dikurangi dengan kuadratnya 0,896 dan seterusnya. Ini juga hasilnya dapat dari mana? Misalnya 1 dikurangin kuadrat dari 0,899 dan seterusnya. Nah, kalau angka ini sudah dapat, maka ditotalkan hasilnya menjadi 0,791. Ini baru orientasi pasar. Demikian selanjutnya dilakukan inovasi adaptasi sampai dengan kinerja. Nah, kalau angka ini sudah dapat, ini saya turunkan ke sini. Ya, jadi sebenarnya ini angka standar loading yang dipangkat duakan ini sudah dapat. Nah, karena kebetulan ini sama dengan yang ini, maka angka yang di sini sama. Nah, sedangkan yang terakhir jumlah kesalahan pengukuran atau errornya adalah yang ini. Nah, kalau angka ini sudah ada, tentu Bapak Ibu bisa menghitung rumusnya ya. Jadi standar loading dibagi dengan jumlah standar loading ditambah dengan errornya. Jika hasilnya semuanya di atas 0,7, maka dianggap itu adalah reliable. Banyak sebenarnya Bapak Ibu ya pengukuran reliabilitas di AMOS ini, uji validitas juga, tapi salah satu saja boleh saya kira ya. Ini normalitas tadi yang saya katakan, biasanya kita mengecek dari assessment normality-nya, biasanya di sekitar 2,5 standarnya.
Nah, kemudian goodness of fit-nya tadi, ini yang kita hasilkan, ada beberapa ya tadi. Kriterianya yang baik itu seperti ini, tapi yang kita hasilkan tadi misalnya dari contoh EV-nya, TLI dan CFI misalnya masing-masing di atas 0,9, tapi ada GFI, kemudian juga NFI, ini masing-masing di bawah 0,9 tetapi mendekati masih kategori marginal. Dan beberapa pengukuran lain Bapak Ibu ya, uji hipotesis tadi yang signifikan ada 2. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan. Nanti untuk lebih detailnya Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan saya. Atau misalnya kalau Bapak Ibu punya penelitian-penelitian yang menggunakan AMOS, boleh sharing dengan saya, komunikasi. Akan bisa kami bantu juga ya Bapak Ibu. Akhir kata Bapak Ibu jangan lupa subscribe supaya Anda bisa menerima notifikasi setiap kali kami mengupload video baru. Terima kasih atas perhatiannya, sukses untuk kita semuanya.